Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Keluarga besar Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, baik para supervisor maupun para residen yang berhadir di kajian Jumat siang ini, di pengajian yang berbahagia ini. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia sampai dengan hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat dan dapat bergabung via Meet Google ini untuk dapat mengikuti pengajian. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ya, para hadirin sekalian, tema kajian kita hari ini menjadi Muslim yang optimis. Ya, tentunya tema ini bisa dikatakan punya keterkaitan erat dengan kondisi pertama umat Islam secara global, dan yang kedua mungkin apa-apa yang kita hadapi dalam permasalahan di kehidupan kita. Ya. Manusia tentunya hidup di antara 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terlalu banyak membicarakan tentang masa lalu kalau tujuannya sekedar untuk menyesali atau bahkan untuk membangga-banggakan, ini bukan sesuatu yang baik. Masa lalu hanya perlu untuk kita kaji untuk menarik pembelajaran supaya kita tak jatuh pada kesalahan yang sama, supaya kita juga memotivasi diri lebih baik lagi. Nah, yang kita miliki sebenarnya masa sekarang. Ya. Dan masa sekarang punya keterkaitan erat dengan masa depan. Cerita tentang sikap optimis berarti sikap yang senantiasa memupuk dan memelihara harapan dalam menyikapi masa depan. Ini yang kita maksudkan dengan optimis. Walaupun masa depan itu belum terjadi, tapi manusia di antara 2 pilihan. Apakah kita memandang masa depan itu dengan penuh pengharapan, atau sebaliknya lebih dominan pada diri kita aspek ketakutan dan keputusasaan. Nah, sebenarnya ketika kita menjadi sosok seorang Muslim yang beriman, keimanan kita kepada Allah yang telah menetapkan takdir untuk kita semua, ini seharusnya tidak ada kata pesimis dalam kamus seorang Muslim. Kenapa? Karena keyakinan kita yang paling menentukan dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja seharusnya sudah memberikan semacam kekuatan kepada kita. Walaupun mungkin sekarang dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang banyak tantangan, atau kita merasa banyak sekali kerikil-kerikil yang mempersulit langkah kita. Nah, kita harus tetap yakin selama kita dalam hal ini berusaha dalam batas kemampuan yang kita miliki, maka sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan jerih payah dan usaha hamba-hambanya yang telah berusaha. Nah, jadi ini adalah kunci. Jadi sifat optimis
sifat penuh pengharapan ini sebenarnya bagian dari konsekuensi keimanan yang kita miliki. Ketika kita pupuk keimanan yang kuat, maka kita nggak boleh dalam pengertian cepat, mudah putus asa, patah arang, atau bahkan kita memandang segala yang terjadi dalam kehidupan itu lebih condong kita memandang masa depan dengan pandangan hitam, dengan pandangan nggak ada masa depan, dan lain sebagainya. Nah, para hadirin sekalian, sebenarnya Nabi Muhammad SAW ketika diutus pertama kali, Nabi menghadapi satu masyarakat Arab itu banyak sekali punya kebiasaan-kebiasaan aneh di zaman jahiliyah dulu. Dan ini bagian dari hal pertama yang ingin dibenahi Rasulullah dalam dakwahnya kepada umat manusia. Orang Arab jahiliyah dulu ada kebiasaan namanya tiaroh. Tiaroh itu apa? Jadi orang Arab itu kalau mau berdagang, mau berangkat ke pasar, itu setelah keluar dari rumahnya, dia berhenti untuk sementara waktu di depan rumah, menanti ada burung yang lewat. Ini kebiasaan yang cukup aneh. Dinantinya burung itu lewat. Kalau burung yang terbang itu terbang ke arah kanan, dia yakin hari itu hari keberuntungan dirinya. Di sisi lain, ketika burung itu terbang ke arah kiri, dia menganggap nggak ada guna pergi ke pasar karena hari itu adalah hari sial. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat masyarakat yang memandang masa depan dengan penuh hal-hal yang sifatnya apa? Takhyul dan khurafat yang kita sebut itulah ya. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Gak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada izin Allah. Tidak ada yang namanya tiarah, keberuntungan dan kesialan bergantung pada gerakan burung yang terbang di atas kepala. Kemudian tidak ada namanya kesialan di bulan Safar. Tidak ada yang namanya, kata Nabi, hantu gentayangan. Kalau ada orang meninggal dengan cara yang tak wajar. Keyakinan Arab jahiliyah dulu, arwah yang meninggal itu menjelma ke burung hantu. Dialah yang terbang ke pohon dekat rumah orang yang membunuhnya dan siap balas dendam. Ini keyakinan-keyakinan yang sebenarnya keyakinan itu kalau kita perhatikan punya kaitan erat, membunuh optimisme dalam benak seseorang dan lebih banyak menggiring dia untuk memandang masa depan itu dengan keputusasaan. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan sebenarnya ini satu poin penting dalam pembahasan kita menjadi muslim yang optimis. Pertama harus kita pahami optimis adalah ciri orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman harus optimis. Walaupun kadang-kadang kita melihat ada yang optimis lihat kabinetnya. Baru disusun, ditengoknya, agak percaya aku ini katanya. Ini kabinet baru rasa lama. Misalnya. Kemudian dia lihat lagi, gini dan itu. Bahkan, bisa kita katakan, cara-cara berpikir seperti yang demikian, ini justru di alam bawah sadar kita. Ketika kita pandang segala sesuatu dengan penuh pesimisme, seperti dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Allah berkata, ana inda dhanni abdi bi. Allah berkata, aku berikan kepada hambaku sesuai yang hambaku persangkakan kepadaku. Jadi ini tegas sekali. Kalau Allah saja mengatakan, aku berikan pada hambaku sebagaimana yang mereka prasangkakan kepadaku, berarti kalau kita dari awal prasangkanya yang buruk-buruk saja. Ini udah gak ada can lah ini. Ini udah pasti putus asa lah nih. Masa depan nih kelam. Dan lain sebagainya. Itu yang tertanam dalam benak kita
apa yang terjadi? Sesuai dengan hadis tadi, Allah juga berikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini tentunya kalau dari sisi ya mungkin kajian neuroscience juga punya keterkaitan erat ini. Tapi dari sisi agama diajarkan kita untuk berpikir positif yang pada esensinya mendorong kita untuk senantiasa optimis. Para hadirin sekalian, ada banyak sebab dari sisi agama yang membuat orang kadang-kadang pesimis. Ya. Dan ini faktornya banyak. Pertama, ya, orang pesimis kenapa? Mungkin karena faktor pernah gagal sebelumnya. Ya, kalau udah pernah gagal, dicoba berapa kali masih gagal. Ya, kadang-kadang begitu juga. Nah, para dokter ini juga dulu sebelum masuk spesialis, kalau waktu di S1 atau di profesi dokter mau ujian UGDI, kalau sekaligus langsung lulus, senang. Tapi kalau ada yang sekali, dua kali, atau berkali-kali sempat gagal, ini kadang-kadang menjadikan kita tanpa kita sadari mulai berpikir, aku tak bisa, aku tak mampu. Nah, jadi disinilah agama punya peran besar. Pertama, apapun dari kegagalan yang menimpamu bukan berarti engkau tidak berhak untuk sukses, tidak. Ya, karena kegagalan itu bagian dari cara Allah membentuk kita lebih kuat. Ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, sangat menakjubkan seorang mukmin itu semua urusannya baik. Kalau dapat senang, dia pandai bersyukur. Kalau dapat ujian dan cobaan, dia pandai bersabar. Dan kondisi seperti ini, inilah yang dimiliki oleh orang beriman. Jadi ini kaitan pertama. Kegagalan harus kita pahami bukan sebagai hantu dan momok yang kemudian membuat kita dalam hal ini tutup mata sehingga kita tak berani bahkan bermimpi akibat terlalu banyak kegagalan-kegagalan yang pernah kita raih dalam hidup. Nah, kadang-kadang pesimisme juga punya kaitan erat dengan kondisi kesehatan. Orang yang udah sakit, sakitnya pun berkepanjangan. Ya, sehingga kadang-kadang kalau sakit tidak dikuatkan dengan nilai-nilai agama supaya kita paham apa pesan sakit, apa pesan di balik sakit. Ini kadang-kadang orang justru memandang, ya udahlah, aku kan tak berguna lagi, aku kan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sakit berkepanjangan ini tak jarang. Tapi di dalam Al-Quran sekali lagi, siapa manusia yang pernah sakit lebih parah dibandingkan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Ini Nabi yang dulu istrinya banyak, anaknya banyak, begitu sakit itu ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Tapi Quran sengaja mengabadikan kisah sosok Ayub untuk kita tangkap satu pelajaran penting soal optimisme. Walaupun sakit, penyakit itu boleh jadi secara medis nggak tahu obatnya apa. Tapi sekali lagi, Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, Tuhanku, aku ditimpa satu penyakit, Engkaulah Tuhan yang paling penyayang. Nah, kata-kata Engkaulah Tuhan yang paling penyayang ini menunjukkan bahkan di momen sakitnya Ayub yang paling parah, dia tetap mengharapkan rahmat Allah dan optimis Allah tetap akan mencurahkan rahmat itu kepada dirinya. Nah, yang ketiga para hadirin, kadang-kadang pesimis ini lahir dari apa? Kondisi ekonomi. Ya, kadang-kadang mungkin lahir di keluarga miskin, dia lihat di momen yang susah untuk memperbaiki kehidupan pun sangat berat. Ya, sehingga kebanyakan orang mengalami yang namanya lingkaran setan. Ya, karena miskin, dia kelaparan. Karena kelaparan, dia juga tak berpendidikan. Karena tak berpendidikan, ya akhirnya tetap pada lingkaran kemiskinan. Nah, untuk dapat merubah itu, perlu orang yang optimis. Artinya apa? Ya boleh jadi dia belajar, dia sekolah. Ini kan nggak langsung dipetik hasilnya. Tapi
sekali lagi, orang yang beriman, yang selalu yakin dengan janji Allah, Allah takkan sia-siakan usaha para hambanya. Dia yakin. Di antara faktor penting yang bisa membuat seorang keluar dari kemiskinan, salah satunya dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar. Nah, ini juga kita melihat faktor-faktor yang banyak kita temukan buat orang pesimis. Nah, ada lagi orang pesimis kenapa? Boleh jadi karena putus silaturahmi dan terlibat konflik. Ya, mungkin dulu hubungan baik. Ya, senior dan junior, abang dan kakak, jiran tetangga. Gara-gara satu masalah, ya mungkin terputus tali silaturahmi. Akhirnya kita pun ya mulai pesimis memandang kehidupan ini. Ya, kita anggap ya aku pasti akan inikanlah atau diitukanlah. Dalam pengertian kita mulai memandang masa depan itu dengan kelam. Nah, tapi salah satu faktor terpenting lahirnya pesimisme dari sisi agama, para hadirin sekalian, sebenarnya pesimis lahir dari begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang dibuat. Kadang-kadang orang ketika berbuat dosa, ya, sampai pada level tertentu dalam diri kita membayangkan dosaku udah terlalu banyak, Tuhan pun gak mungkin ngampuni lagi katanya. Sehingga seakan-akan ya untuk bertobat ngapainlah, karena kalaupun aku bertobat atau aku berhijrah, nampaknya dosaku ini sudah lebih dari yang memungkinkan untuk dapat diterima. Nah, maka dari itu kita melihat di sini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama sebagai ayat paling mendatangkan optimisme, itu adalah firman Allah di surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53. Nanti bisa dicek. Itu disebut oleh para ulama ayat yang kalau dibaca oleh siapapun dengan penuh penghayatan, inilah ayat yang dapat membangkitkan optimisme. Apa bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita coba artikan, Allah berkata, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka masing-masing. Kata-kata melampaui batas kepada diri artinya apa? Seakan-akan kita merasa gak ada ruang lagi yang pantas untuk kita diterima tobat, diterima hijrah kita, diterima perbaikan diri kita. Kita ingin melakukan turning, perubahan, ya, dari sisi tujuan hidup, bagaimana semangat hidup. Nah, ini Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalau dosamu itu kau anggap begitu banyak, maka sesungguhnya rahmatku lebih luas dari dosamu. Kalau kau anggap kesalahan yang kau buat sehingga engkau merasa dirimu tak pantas untuk menjadi orang yang kembali kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik, maka Allah seakan-akan lewat ayat ini mengatakan, sesungguhnya dari apa yang kau buat itu, seluas apapun dosamu, sebanyak apapun maksiatmu, sesungguhnya ampunan Allah lebih luas daripada itu semua. Makanya dikatakan, innallah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah akan ampuni semua dosa. Jadi ketika kita masih hidup di dunia, bahkan dosa yang namanya syirik pun, ya kita bisa bertobat ketika masih di dunia. Syirik baru nggak bisa diampuni kapan? Ketika kita meninggal, sedangkan kita belum bertobat. Nggak mungkin diampuni dosa syirik. Tapi ketika masih di dunia, betul-betul nyesal. Nah, itu bisa jadi sumber kita menjadi pribadi yang
lebih optimis. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara kita menyikapi beragam perubahan-perubahan dalam hidup yang kadang-kadang tanpa kita sadari juga membuat diri kita ini terjebak pada putus asa, terjebak pada memandang masa depan dengan pesimis. Nah, ada banyak juga masalah-masalah lain yang jadi faktor lahirnya pesimis. Misalnya apa? Ya, kadang-kadang ada juga orang mulai pesimis, putus asa. Usia terus bertambah, mungkin pasangan hidup belum dapat. Nah, ini kadang-kadang mikir lagi dia. Ya, ini aku dapat, ada nggak jodohku di hidup ini? Nah, sekali lagi, yang seperti ini sering sekali dijadikan pintu syaitan masuk kepada diri kita, membisikkan pada kita untuk berburuk sangka sama Allah. Seakan-akan kemudian muncul di benak kita, ya Allah nggak siapkan jodoh untukmu, Allah nggak siapkan orang terbaik untuk pasangan hidupmu. Mulailah kita kadang-kadang dosa dari berburuk sangka kepada Allah itu ya kadang-kadang lebih besar dibandingkan dengan dosa akibat bermaksiat kepadanya dalam bentuk amal-amal yang lain. Nah, kita lihat lagi, ada orang yang mungkin frustasi gara-gara masalah jodoh. Ada yang justru pesimis gara-gara apa? Mungkin masalah dalam rumah tangganya. Percekcokan, pertikaian, yang nggak pernah habis. Nah, sebenarnya kalau kita melihat masalah-masalah seperti ini seharusnya mendorong kita makin dekat kepada Allah, sehingga kita yakin, apapun problemnya, apapun masalahnya, kuncinya adalah tatkala kita memperbaiki hubungan dengan Allah, sehingga kita yakin kalau kita sudah perbaiki hubungan dengan Allah, Allah siap memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tahun 2016 lalu itu sempat dirilis data oleh MUI di Indonesia 2016 lalu, artinya hampir 10 tahun, 8 tahun yang lalu, itu dikatakan ada lebih dari 2.500 aliran sesat di Indonesia yang terdata. Yang tak terdata itu ada sekitar 4.000-an aliran dan sekte sesat. Jadi kalau digabung yang punya data dan tak terdata itu ada 6.500. Nah, pertanyaannya, loh, Indonesia ini kan masyarakat yang religius. Kok bisa banyak orang sampai tumbuh kembang aliran sesat seperti ini? Tanpa kita sadari, aliran-aliran sesat ini memanfaatkan orang-orang yang memandang hidup dengan pesimis. Kalau orang yang menghadapi hidupnya dengan penuh optimisme, gak akan mudah jadi korban aliran sesat. Jadi ada orang mungkin masalah rezekinya, pendapatannya, jodohnya, keluarganya, itu yang dimanfaatkan dengan mengatakan, udah, kalau kau ikut aliran kami, gak perlu sholat, cukup kau bayarkan tiap bulan store sekian, nah nanti kau masuk tempat khusus. Nah, ini kadang-kadang pengkultusan tokoh, pergantian banyak ajaran agama, bagian dari cara oknum-oknum tak bertanggung jawab. Salah satunya apa? Mempermainkan mereka yang sedang pesimis. Jadi ini juga kalau kita lihat tak jarang ada orang yang justru pesimisme itu muncul dari apa? Ditengoknya lah, makin banyak tiap hari kemungkaran yang ada, kejahatan pun makin merajalela. Seakan-akan kemudian dia pikir, ya udahlah, ini tinggal meratip-ratip saja, banyak berdoa saja, kita kan udah di akhir zaman, bentar lagi udah mau kiamat pun katanya. Sehingga lebih banyak sikapnya melihat kesemrautan yang ada di sekitarnya itu didominasi oleh sikap yang pasif. Dia pandang pun dengan cara-cara yang tidak positif.
Belum lagi kalau kita lihat, termasuk faktor yang paling banyak buat orang pesimis ini zaman sekarang, gara-gara frustasi melihat perilaku ya pemimpin-pemimpin politik. Ini kadang-kadang juga buat orang pesimis. Ya, baru ganti kabinet, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti ini, ganti itu. Sehingga orang mengatakan, alah, ini ganti rejim ya, nggak berubah juga, tetap seperti itu. Tidak jarang kita temukan kata-kata yang demikian muncul dari mulut, bahkan tak jarang dari ahli agama sekalipun. Ya, nah disinilah bagaimana di momen-momen yang kalaupun kita lihat sebenarnya agak nampak kelam, tapi kita harus tetap meyakini dan menyadari bahwasanya apa? Ada Allah. Ada Allah. Allah Tuhan yang paling menentukan. Dialah yang paling berkehendak. Yang kehendaknya itu pasti wujud. Sehingga saya ingin katakan begini. Walaupun tiap orang mungkin buat perencanaan masing-masing, tapi semua perencanaan yang kita buat tidak akan pernah keluar dari perencanaannya Allah. Jadi kadang-kadang ada orang tak menjabat, tapi dia mau anakku nanti yang menjabat. Kadang-kadang ada orang mau begini begitu, buat perencanaan. Tapi esensinya para hadirin, jangan kita pikir kalau ada perencanaan jahat itu Allah membiarkan. Tidak. Kalaupun ada yang buat perencanaan tak baik, perencanaannya itu bagian dari perencanaannya Allah. Jadi ini yang saya kira termasuk perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam diri kita. Termasuk yang paling membuat pesimis kalau kita melihatlah untuk zaman sekarang, kesannya umat Islam itu ya sangat sulit untuk disatukan. Ya kadang-kadang sampai ada ungkapan begini, ya, antar sesama umat Islam bersepakat untuk enggak sepakat, ya. Bersatu untuk berselisih. Nah, jadi ini yang menjadi problem. Banyaknya kita lihat konflik ini, dualisme itu, hampir rata organisasi, hampir rata kepengurusan, tiba-tiba pecah. Ya, bukan hanya misalnya organisasi profesi, bahkan organisasi kemasyarakatan, organisasi politik pun ada dualisme kepengurusan dan sebagainya. Ini kadang-kadang juga membuat kita pesimis. Macam mana ini? Nah, maka dari itu kita katakan umat Islam secara khusus terpuruk zaman sekarang karena dengan begitu banyaknya faktor yang membuat kita pesimis, justru kita gagal untuk bersikap tepat. Nah, memang faktor yang mengundang pesimisme itu banyak. Tapi seharusnya kita perlu untuk menyadari, ya, ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Untuk apa Allah menganiaya dan mengazab kalian sekiranya kalian beriman dan kalian bersyukur. Jadi kuncinya apa? Supaya bisa melahirkan optimisme. Dengan begitu banyak apa yang kita hadapi dalam hidup ini, yakin aja, syukur dan iman ini kunci yang harus kita pegang. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat, ada beberapa isyarat di dalam Al-Quran yang seharusnya mampu membangkitkan optimisme dalam hati kita semua. Menyikapi begitu banyak faktor yang membuat kita menjadi pesimis, ada hal-hal yang disebutkan dalam Quran ketika kita renungkan itu harus jadi faktor pemberi harapan untuk kita. Yang pertama apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam itu adalah umat terbaik. Jadi walaupun kondisi sekarang umat Islam itu sulit disatukan, masalah Palestina juga belum selesai, belum lagi banyak
umat Islam di dunia yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan, tapi Allah mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian itu umat terbaik. Jadi kita punya potensi untuk kembali sebagai satu komunitas, kelompok, umat yang diisi oleh individu-individu terbaik. Jadi jangan pernah kita merasa minder. Ya, jadi jangan menganggap ini gara-gara Islam ini kita tertinggal. Ditengok ya di berbagai aspek, tertinggal kita dari segi ilmu, teknologi, kekayaan, politik dan sebagainya. Ini yang perlu tetap dipahami. Umat Islam adalah umat terbaik, sehingga yang salah sebenarnya ada pada diri kita. Ketika kita lupa status kita sebagai umat terbaik, ini yang membuat kita kemudian hilang optimis. Yang kedua, apa kunci optimis? Allah yang mengatakan dalam Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang kuridoi cuman Islam. Ini kata Allah. Nah, kalau Allah saja sudah mengatakan agama yang kuridoi cuma Islam, maka kita pun seharusnya ya punya optimisme. Aku tidak berada pada posisi yang salah kalau aku jalankan Islam ini dengan baik. Kenapa? Cuman ini agama yang Allah ridhoi, bukan agama yang lain. Yang ketiga, ya, dikatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Apa arti ayatnya ini? Allah ingin katakan semua syariat dan aturan hukum dalam Islam itu sudah lengkap. Pengertian lengkap apa? Apa yang akan kejadian para hadirin sampai hari kiamat itu sudah ada ceritanya dalam Al-Quran. Tinggal kita menanti aja. Kalau umat lain, mereka belum baca hadis. Tanda-tanda kiamat itu apa? Umat Islam udah ada. Tanda kiamat kecil ada, tanda kiamat besar ada. Artinya, segala perubahan yang akan terjadi di alam semesta ini sudah dalam pengetahuan seorang mukmin, begini akan kejadian. Itu seharusnya membuat kita optimis. Kebenaran berita yang disampaikan Nabi. Bukan berarti kita malah pesimis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita pentingnya membersihkan hati. Jadi antara hidup optimis itu punya kaitan erat dengan hati yang bersih, hati yang suci. Dengan kata lain, orang yang hatinya penuh dengan dendam, iri, dengki, sombong, ini akan terhalang untuk bisa optimis memandang masa depan. Tapi orang yang hatinya bersih, ya, dialah yang akan memiliki kekuatan. Seburuk apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita yakin akan ayat Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya nggak boleh kita ya putus asa. Udahlah, habislah ini, nggak ada peluang lah ini ke depan. Nah, tidak. Tetap seorang mukmin harus sadar ketika hatinya bersih, dia akan lebih mampu untuk memupuk harapan agar tidak dengan mudah nantinya putus asa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian faktor berikutnya untuk menambah optimisme para hadirin sekalian apa? Senjata terpenting orang yang beriman itu apa? Doa. Doa. Orang yang optimis dia yakin dengan kekuatan doa. Tapi orang yang pesimis dari sebelum berdoa pun alah nggak ada gunanya doa ini katanya. Padahal syarat diterimanya sebuah doa adalah ketika kita yakin. Nah, ini yang saya katakan tadi satu hal yang perlu sekali untuk kita renungkan dalam konteks bagaimana kita sadar doa kita itu
akan dikabulkan oleh Allah selama kita penuhi syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah mengatakan syarat agar doa itu dikabulkan apa? Ya, laksanakan perintahku, beriman kepadaku, kukabulkan doamu. Jadi ini optimis, yakin kita, selemah-lemahnya kita masih punya senjata terhebat. Itulah senjata dalam wujud doa. Nah, para hadirin sekalian, termasuk optimisme itu bisa kita tumbuhkan bukan hanya lewat doa, tapi lewat zikir. Kenapa? Zikir ini kan menenangkan hati. Zikir ini kan menenteramkan jiwa. Orang biasanya kalau ketakutan, ujungnya itu kemana? Putus asa. Tapi ketika dia mulai putus asa, disibukkan hati dengan berzikir, lisannya terus basah dengan menyebut-nyebut nama Allah, maka zikir ini punya hubungan dan korelasi positif dengan optimisme. Rata-rata orang yang optimis itu, supaya dia tidak cepat putus asa, orang itu rajin berdoa. Makanya dalam Islam, inilah hikmah. Kenapa kita dianjurkan merutinkan bacaan zikir pagi dan petang? Ini juga bagian dari cara kita menumbuhkan optimisme. Ya, kita tidak cepat putus asa, tak mungkin ini, tak mungkin itu, tidak. Ya, sebagaimana kau yakin akan kekuatan doamu, kau wajib yakin akan kekuatan zikirmu. Itu juga bagian dari satu poin penting dalam menumbuhkan optimisme. Para hadirin sekalian, nah termasuk dalam Islam kita dianjurkan untuk menguatkan optimisme itu apa? Banyak bergaul dengan orang soleh. Ini juga bagian dari cara kita menumbuh kembangkan optimis. Karena kita menganggap orang soleh itu membawa keberkahan. Kita pergi ke tempat suci, itu membawa berkah. Kita jumpai orang-orang yang baik, itu juga bawa berkah. Kita jaga silaturahim, itu juga bawa berkah. Berkah itu menumbuhkan optimisme. Maka dari itu, kalau kita lihat, ini salah satu kunci bagaimana diri kita ini tidak putus asa. Ya. Dan perlu untuk kita yakini, salah satu kunci umat Islam wajib optimis apa? Yang menjaga agama ini adalah Allah, bukan kita. Kalau kita yang jaga, agak takut juga kita. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Tapi yang menjaganya siapa? Allah. Kalau kau berada pada agama ini, berarti sebagaimana Allah menjaga agamanya, Allah juga jaga dirimu. Makanya Nabi berkatakan, kutinggalkan untukmu dua pegangan. Selama kau berpegang kepada dua hal ini, kau enggak akan sesat, kata Nabi. Ini kan menumbuhkan optimisme kepada kita. Apa itu? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Ya, jadi kalau kita lihat, dan satu hal penting lain yang perlu untuk kita yakini untuk menumbuhkan optimisme, janji Allah, kepemimpinan di muka bumi ini nantinya akan berakhir kepada orang-orang yang saleh. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi itu diwariskan kepada orang-orang soleh. Jadi orang-orang, selama kita berpegang pada agama, apapun masalah kita, insya Allah ada aja. Dan kalau kita melihat, sangat banyak sekali contoh-contoh, baik dari kalangan para nabi, kalangan para sahabat, kalangan para ulama, yang menunjukkan pada kita dalam sejarah bagaimana
kunci untuk menggapai kebaikan itu adalah dengan cara memupuk optimisme. Nah, jadi saya yakin kita semua nggak lepas dari problem dan masalah. Tapi yakinlah Allah yang memberikan masalah itu pada kita, Allah pasti berikan karena Allah tahu batas kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tak akan bebani kalian di luar batas kemampuan kalian. Makanya kalau kita menganggap, ini masalahnya agak berat ini, tantangannya agak beresiko ini, itu kita hadapi, itu harus kita sikapi dan kita pikirkan sebagai cara Allah untuk menaikkan level kita. Sehingga masalah yang banyak, problem yang akut bukan membuat kita patah arang, tapi justru makin optimis dan yakin akan ada jalan keluarnya. Kita mampu untuk melaluinya. Nah, termasuklah di antara periode yang sulit dalam hidup kita, apalagi bagi para dokter, masa-masa pendidikan seperti para residen saat ini. Kadang-kadang problem dalam pendidikan, menghadapi ujian, belum lagi kadang-kadang ada masalah pada rumah tangga, ada juga mungkin ada tuntutan yang lain di organisasi. Ketika kita merasa masalah-masalah itu menumpuk datang tiba-tiba, seakan-akan tak memberikan peluang bagi kita untuk bernapas bahkan. Yakinlah, saya selalu katakan, para hadirin, bagian malam yang paling gelap adalah bagian malam yang paling dekat dengan waktu terbitnya fajar. Ketika kita merasa masalah itu menumpuk bertubi-tubi seperti tak kelihatan mana ujungnya, di puncak kesulitan kita sedang berhadapan, maka tanda-tanda cahaya jalan keluar sedang Allah siapkan untuk kita. Jadi nggak boleh putus asa, ya. Dan rata-rata orang yang sukses kuncinya pertama yakin, percaya diri dia bisa, dia optimis, dia berprasangka baik kepada Allah. Itu kunci. Tapi kalau sudah kita awali apapun aktivitas kita berangkat dari pesimisme, buruk sangka, atau bahkan kehilangan confident, nggak percaya pada kemampuan dirinya, dia merasa aku gagal, aku tak bisa, aku ini dan itu, maka sekali lagi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan, aku akan berikan kepada hambaku sesuai apa yang dipersangkakan hambaku kepada aku. Kalau kita sangka yang buruk-buruk, ya buruk-buruk lagi kita dapat. Tapi kalau kita yakin, ya Allah, semakin berat berarti semakin cahaya fajar itu akan makin dekat. Kita yakin untuk menghadapi itu semua dengan penuh optimisme. Insya Allah, ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, spirit yang dibawa Al-Quran dan Quran ajarkan kepada kita semua selalu harus dibangun di atas keyakinan kita ada harapan. Ya, makanya dikatakan when there is a will, there is a way. Ya, kalau ada keinginan, ada jalan. Tapi rata-rata yang nggak ada harapan tuh apa? Ya, nggak ada keinginan, udah putus asa dia. Sudah dari awal dia putus koneksinya dengan Allah. Sehingga dia tak yakin lagi dengan kekuatan doa. Dia tak yakin lagi dengan kekuatan zikir. Seakan-akan dia berjuang sendirian di muka bumi tanpa ada keterlibatan Allah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Insya Allah menjadi modal penting bagi seluruh jamaah yang berhadir di siang hari ini. Kita tatap masa depan dengan optimis, walaupun kadangkala ada banyak faktor yang membuat kita pesimis, namun optimis memandang masa depan bagian dari konsekuensi berbaik sangka kita hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian saya kira pengantar, ya. Mungkin ada banyak nanti yang dapat kita diskusikan, baik terkait dengan materi yang disampaikan ataupun yang lain sebagainya. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Jadi sudah jelas dipaparkan oleh Ustaz tadi mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih optimis menurut Islam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada guru kami Dr. Fasya Irfani Fitri, Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Saraf Konsultan. Terima kasih dokter sudah bergabung dalam pengajian neurologi dokter. Baiklah, sampailah kita ke tahap berikutnya, itu kita masuk ke bagian diskusi. Baik bagi para dokter, rekan PPDS ataupun para peserta P3D yang ingin bertanyakan, silakan bertanya langsung kepada Ustadz juga boleh, ataupun menuliskan pesan di kolom komentar juga boleh. Dipersilahkan. Baik Ustadz, di sini coba Sofwan dulu Ustadz, ada beberapa yang ngecek Sofwan langsung. Ini ada dari Dr. Arfan. Jadi dia sini bertanya, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memotivasi dalam hal ini pasien-pasien yang terkena penyakit yang cukup parah, yang kemungkinan untuk sembuhnya itu seperti sedia kala susah. Nah, jadi ada banyak pasien gitu kan Ustadz, pasien terutama pasien bagian saraf ini. Jadi mereka kita tahu bahwasanya si pasien ini agak susah sembuhnya seperti sedia kala gitu. Jadi bagaimana cara memotivasinya Ustadz? Mohon arahannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, para dokter yang tentunya berhadapan langsung dengan para pasien. Ini sebenarnya peluang dakwah dan mengajak pada kebaikan. Mengajak orang balik pada Allah. Itu paling ideal bisa disampaikan seorang dokter ketika berhadapan dengan pasien. Apalagi pasien dalam kondisi bisa dikatakan kalaupun dia masih menjaga asa dan harapan, tapi kebanyakan orang yang sakit, apalagi sakitnya itu dianggap yang parah dan sulit disembuhkan, kalaupun sembuh nggak bisa balik lagi seperti sedia kala. Gimana kita memotivasinya? Pertama, dokter punya kewajiban menyampaikan, dokter, obat-obatan, dan semua alat itu hanyalah bagian dari ikhtiar. Tapi penentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyembuhkan itu bukan karena obat, atau yang menyembuhkan itu dokter, atau karena pakai alat indah itu. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Karena Allah yang punya nama Asy-Syafi. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan kepada kita doa memohon kesehatan atau mendoakan orang lain yang sakit, apa bunyi doa yang diajarkan Nabi? Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaun la yughadir saqama. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi dalam doa kita minta memang, ya Allah, kalau bisa sembuhnya nih nggak ada bekasnya. Artinya apa? Seperti sedia kala dulu. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan medis, ya kita menganggapnya agak berat. Tapi tak jarang dengan hati yang terhubung dengan Allah, keyakinan dan harapan yang besar, kadang-kadang prasangka baik kepada Allah bisa mempercepat juga proses kesembuhan. Coba bayangkan orang yang udah mengkonsumsi obat yang paling mahal dan paling bagus, ditangani dokter yang paling ahli, tapi kalau dalam dirinya sendiri dia nggak yakin dan percaya bisa sembuh, ini juga akan berat. Jadi kita ini adalah seorang motivator. Artinya apa? Ini tetap ikhtiar. Saya bagian dari ikhtiar ibu, bapak. Obat juga bagian dari ikhtiar.
tapi penentunya siapa? Pertama Allah. Nah, jadi mintalah doa kepada Allah, kesembuhan tanda berbekas. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya sembuh itu tidak 100%, ada tetap bekasnya misalnya. Itu bagian dari cara Allah mengingatkan manusia untuk tetap dekat dengannya. Karena manusia ini kan begini dia. Waktu susah ingat Allah, begitu dah sembuh lupa lagi dia. Jadi ada penyakit-penyakit kalaupun dah sembuh ada mungkin yang masih meninggalkan sisa sekian persen. Ini sampaikan itu cara Allah untuk supaya tetap dekat si pasien tadi dengan Allah. Yakinlah. Tapi sekali lagi kekuatan yang paling kuat adalah zikir dan doa tadi. Jadi selain berobat secara medis, ya, ditangani dengan prosedur yang paling baik, tapi jangan pernah putuskan harapan. Tetap berdoa, tetap berzikir. Karena itu termasuk di antara atribut yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia, dengannya kita ini bisa tetap menjaga optimisme dan harapan sehingga ya sebesar apapun masalah yang dihadapi memungkinkan tetap untuk disikapi dengan respon yang paling baik. Saya kira demikian Dr. Sofwan, ya, komentar saya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Ya. Sudah sangat jelas Ustaz penjelasannya Ustaz. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua ya Ustaz. Ya, silakan. Karena Dr. Arfan yang bertanya tadi sekarang sedang ada kuliah Ustaz. Oh ya. Dia tidak bisa memberikan komentar Ustaz. Baik, ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dr. Dinda. Ya. Tanya, Ustaz, apakah boleh ketika kita sedang sedih, kita berdoa seperti berkeluh kesah kepada Allah? Meskipun berkeluh kesah itu tidak baik, seperti tidak percaya kepada takdir Allah. Ya. Mohon arahannya Ustaz. Ya. Para hadirin, sebaik-baiknya tempat berkeluh kesah adalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Jadi kalau berdoa, kita sampaikan apa isi hati kita, itu jauh lebih baik dibandingkan kita sampaikan pada manusia. Karena berkeluh kesah dan menyampaikan ini bagian dari cara kita untuk menggambarkan kepada Allah betapa rapuh dan lemahnya kita di hadapannya. Dan salah satu kunci agar doa kita diijabah Allah, tunjukkan betapa kita sangat berharap akan doa itu. Tunjukkan pula betapa kita adalah makhluk Allah yang sedikit pun tidak punya daya dan upaya kecuali mengharapkan hanya kepada Allah. Jadi ini kunci. Kalau kita pupuk kita sampaikan itu lebih baik. Di tengah malam terakhir kita berdoa, kita sampaikan keluh kesah kita. Itu yang bisa membuat kita tenang. Boleh. Lebih baik dibanding kita berkeluh kesah kepada manusia. Termasuk Allah Maha Kuasa untuk menuntun diri kita yang tadi berkeluh kesah supaya apa yang mengganjal dalam hati pun bisa lebih kita dapatkan ketenangan. Namun yang paling penting ya dalam doa keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Itu dia. Silakan berkeluh kesah, tapi tetap prasangkaku adalah yang baik kepadamu ya Allah. Walaupun aku belum paham apa tujuan penyakit ini, apa tujuan masalah ini, apa tujuan problem ini, tapi engkau adalah sebaik-baiknya yang mengatur kehidupan para hambamu. Itu akan jauh lebih tenang. Lebih baik keluh kesah sama Allah dibanding keluh kesah dengan sesama makhluk. Sekian demikian. Ya. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya Ustaz. Ya. Kepada dokter, rekan PPDS Abang Kakak dan para peserta P3D, jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Silakan bertanya langsung kepada Ustaz juga boleh, silakan. Baik Ustaz, mungkin jawaban terakhir Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi terkadang Ustaz kalau optimisme ini terkadang rentan terhadap terlalu percaya diri. Ya, betul. Terkait terlalu percaya diri ini terkait jatuhnya nanti jadi sombong Ustaz. Betul. Nah, jadi
Itu bagaimana ya Ustadz caranya? Memang optimis itu penting supaya memberikan dampak yang positif bagi kita. Kadang juga banyak orang optimis, terlalu percaya diri, terakhir sombong, akhirnya gagal pula, makin kecewa lah dia. Itu bagaimana cara mengatasi Ustadz? Baik. Makasih Ustadz. Terima kasih. Ya, kita harus paham segala sesuatu kalau sudah melewati batasnya, yang baik pun menjadi buruk. Ya, terlalu optimis hingga overconfident, nah ini juga jadi buruk, bukan jadi sesuatu yang baik. Nah, dalam Islam kita optimis, tapi optimis itu bukan untuk membesarkan diri kita. Optimis harus dibangun di balik keyakinan kita, selama sikapmu benar, selama usahamu jalan, selama engkau tetap pada posisi sebagai hamba Allah yang istiqomah, harus kau yakini Allah nggak akan berlepas tangan kepadamu. Itu dia. Tapi kalau dibawa optimis tadi lebih kepada membesarkan diri, nah ini bisa jadi bumerang. Ya, ketika kita mikir, ya aku kan IPK tinggi, aku kan bagus dekat hubungan sama apa. Jadi yang kita andalkan justru apa-apa yang kita anggap sebagai kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi manusia, khususnya orang beriman itu, dia kuat ketika dia merasa dirinya lemah sehingga dia berserah diri kepada Allah. Seketika orang itu menganggap dirinya punya banyak kelebihan, punya banyak kehebatan, sehingga dia terpikir, aku nggak perlulah sama Allah. Aku cuma mengandalkan kemampuan diriku sendiri. Ini justru mengakibatkan overconfident yang jatuhnya nanti kepada kesombongan. Karena yang kita elu-elukan, yang kita banggakan adalah apa yang kita anggap sisi kekuatan diri kita. Padahal optimisme itu harus dibangun apa? Apapun yang kau punya, bukan itu yang menentukan. Yang paling menentukan justru Allah. Itu dia. Maka konsep tawakal yang benar, kita usahakan sebab semaksimal mungkin yang kita mampu, kemudian kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepadanya, mohon kepadanya, seakan-akan kita tidak memiliki harapan lain kecuali hanya kepada Allah. Jadi harapan kepada Allah baru dilakukan setelah kita berusaha. Jangan dari awal berdoa aja nggak ada usaha, itu salah juga. Ya, kalau cuman mengandalkan sekedar doa tanpa ada usaha nggak bisa juga. Tapi sekedar berusaha lupa akan andil Allah itu juga nggak bisa. Demikian Dr. Safwan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih. Baiklah, mungkin tidak ada lagi pertanyaan Ustaz, kita padakan aja Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa ya. Ya. Baik Ustaz, mohon Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di Jumat yang berkah ini atas kesempatan diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.